Pantai Legun di Pekonlok, Kecamatan Pulau Pisang ini mulai ditawarkan sebagai tujuan wisata bagi para pelancong yang tiba di Pulau Pisang. Sejumlah wisatawan nyatanya mulai melirik Pantai Legun, sebab selain memiliki pemandangan batu karang yang indah dan deburan ombak yang kuat, pantai ini juga menawarkan hamparan pasir putih yang cukup luas. Seperti 5 pekon lain di Kecamatan Pulau Pisang, Pekonlok juga tengah menjual potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian warganya. Dahulu kala warga di sini sangat makmur ekonominya. Di tahun 1968, Pulau Pisang tercatat sebagai wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Lampung. Kala itu, Pulau Pisang menjadi tempat transit kapal pengangkut cengkeh dari berbagai wilayah di Indonesia. Pulau ini juga dipenuhi kebun cengkeh pada masa kejayaan cengkeh hingga awal tahun 80-an. Meski cengkeh berangsur hilang, Pulau Pisang tidak pernah kehilangan keindahan alamnya. Sebuah potensi ekonomi yang tidak akan pernah habis jika bisa dikelola dengan baik. Kebetulan di Pekonlok ini ada namanya Pantai Legun. Seperti view batu karangnya dan bersebelahan langsung dengan view pasir putihnya. Harapan saya karena inilah satu-satunya yang bisa kita kembangkan, maksudnya itu aset yang tidak akan pernah bisa habis. Bagi pelancong yang menyukai ketenangan, Pantai Legun akan menjadi pilihan yang tepat. Di sini deburan ombaknya kuat serta spot pantai yang alami dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga sungguh menawarkan sensasi kenyamanan tiada tara. Perjalanan ke sini naik apa berapa lama? Naik perahu dari Tembaka ke sini tuh sekitar 15 menit, Kak. Pantai ini bagus, terus damai, adem. Untuk pantainya alhamdulillah bersih, kita suka. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting tahun 2024 dalam rangka melakukan komitmen bersama untuk pencegahan, pengendalian, dan penurunan stunting di kabupaten tersebut. Pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Haji Zoni Waldi bertempat di Balai Harungguan, Jabanten Damanik, Perkantoran Bupati Simalungun di Ibukota Kabupaten Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa 28 Mei 2024 kemarin. Dalam Rembuk Stunting ini, Wakil Bupati Simalungun didampingi Dandip 0207 SML, Letkol Infanteri Slamet Fauzan, Sekda Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga, Dinas BKKBN Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mai Deborah Gultom. Dalam arahannya, Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi menyampaikan bahwa Rembuk Stunting ini bertujuan untuk melakukan komitmen bersama dalam pengendalian, pencegahan, dan penurunan stunting secara nasional. Hal ini disebutkan Zoni Waldi sesuai dengan instruksi Presiden RI pada tahun 2024 dengan target penurunan prevalensi stunting 14% dan saat ini Kabupaten Simalungun berada di angka 17,7% dan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Untuk itu disampaikan Wakil Bupati Simalungun, penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus tetap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu perlu dibuat perencanaan dan jadwal pelaksanaan serta intervensi serentak pencegahan stunting yang harus dilaksanakan dengan baik, termasuk data dan sasaran yang harus diverifikasi dan divalidasi bersama. Selanjutnya, Wakil Bupati Simalungun mengatakan, melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, termasuk bayi di bawah usia 5 tahun, dan calon pengantin harus dilaksanakan dengan baik dan rutin dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, petugas juga harus langsung ke sasaran yang ada di nagori atau desa dengan melakukan pemantauan ibu hamil, pengawasan dan pemberian gizi bagi balita, dan sanitasi di lingkungannya masing-masing sebab gizi dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Untuk itu, Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi mengimbau kepada camat, pengulu, dan lurah di wilayah masing-masing harus aktif dalam menyiapkan makanan dan gizi kepada anak balita.
Selanjutnya, tiap-tiap desa juga dapat mempergunakan alokasi dana desa untuk memberikan makanan tambahan bagi balita yang berisiko stunting, di samping posyandu yang juga harus menjalankan pendataan dengan jemput bola, mendata, dan mendatangi rumah-rumah keluarga sasaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyahut dari Perpres 72/2021 tentang penurunan pengendalian penurunan stunting secara nasional, di mana pada tahun 2024 ini Presiden kita Bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada kita, mengamanah, memerintahkan kepada kita semua agar nanti capaian stunting di tahun 2024 ini adalah 14%. Untuk itu Kabupaten Simalungun saat ini ini kita berada di 17,7%. Artinya ada 3,7% lagi untuk kita bisa mencapai target nasional tadi. Sasaran kita pertama yang tadi kita prioritaskan ke depan adalah bumilnya, karena pada dasarnya pengendalian stunting ini adalah penanganan 1000 hari kehidupan. Artinya mulai dari hamil sampai dia berumur 2 tahun. Ini sasaran utama. Untuk itu kita akan pantau kesehatan ibunya, kita pantau gizi, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Kita pantau juga bagaimana dia sanitasi di lingkungan sini. Karena komponen ini gizi, kemudian pola hidup dan lingkungan sangat berpengaruh kepada lahirnya atau adanya anak-anak stunting. Karena itu parameter yang sudah sampai tadi harus kita tangani secara baik. Barangkali stunting hari ini yang bisa kami sampaikan, tentunya kami berharap kerjasama dari seluruh stakeholder, wartawan juga harus beritakan hal-hal seperti itu, dan pantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saya kira baik, kita sangat fokus juga mendukung ini tim pemerintah daerah saya seperti dari Provinsi Simalungun. Jadi saya mengawali wilayah Simalungun Finansi Antar, saya sangat mendukung. Ini memang perlu penanganan khusus karena yang pertama merupakan program pemerintah dan jangka panjang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah program untuk menuju Indonesia Emas. Jadi kemustahilan apabila kita untuk mencapai generasi yang mampu bersaing di dunia, apabila dari mulai kandungan sampai umur 2 tahun dia kurang gizi. Ini sangat berat apabila nanti berkelanjutan dia terus terang tidak akan mampu bersaing di dunia internasional. Sehingga saya nanti akan mengerahkan babinsa kami, babinsa ini semua tersebar di seluruh wilayah Simalungun, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan naguri yang ada di situ, dengan stakeholder yang di situ, sehingga program ini dapat kita laksanakan sesegera mungkin, sehingga target 14% ini akhir tahun ini dapat tercapai. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPD Bupati tahun anggaran 2023. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari kembali meraih WTP dari BPK RI Perwakilan Jambi sebanyak 9 kali secara berturut-turut. Rapat paripurna yang digelar di Gedung Aula Utama Kantor DPRD Kabupaten Batanghari ini langsung dibuka oleh Wakil Ketua 2 DPRD Ilhamuddin yang didampingi oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan Muhammad Ali. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batanghari, sejumlah anggota Dewan, unsur Forkopimda, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2023, pemerintah Kabupaten Batanghari hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 90,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.578 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari
tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Batiar menyampaikan bahwa raihan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara semua stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tebo Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Jambi, Mazlan, membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Dalam rapat tersebut turut dihadiri langsung oleh PJ Bupati Tebo, Wakil Ketua 1 DPRD Tebo, Sekretaris Daerah, para anggota Dewan, para asisten, staf ahli Bupati, unsur Forkopimda, dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Tebo. Nah, tadi sudah dilaksanakan dan tinggal lagi melaksanakan penjadwalan tentang hearing. Itu akan dibahas antara komisi nanti dengan OPD. Nah, kalau habis itu nanti mungkin kita lanjutkan di Badan Anggaran dengan tim TAPD. Tapi melihat sikon. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman, rekan-rekan yang ada di DPR untuk melaksanakan hearing ya, terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah dilaksanakan. Kita berharap pencapaian di tahun 2003 ini dengan predikat WTP, dengan tata kelola keuangan yang baik, kita diganjar oleh BPK dengan WTP. Untuk meningkatkan kembali PAD tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 ini akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sejumlah potensi yang ada di daerah. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Universitas Negeri Medan menggelar acara wisuda di gedung auditorium universitas tersebut. Wisuda periode Mei 2024 ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 Mei 2024. Gelaran wisuda kali ini turut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Baharudin ST MPD, Ketua IKA Unimed, Jafaruddin Harahap SPD MSI, Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, seluruh fungsionaris, dosen dan staf akademik Universitas Negeri Medan, serta orang tua, wali, dan keluarga wisudawan. Pada wisuda periode ini, Universitas Negeri Medan mewisuda sebanyak 777 wisudawan yang berasal dari 41 lulusan program pasca sarjana dan 736 lulusan dari 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ekonomi. Kita harapkan karena di Unimed tahun-tahun terakhir ini kita memang menerapkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kurikulum relevansinya dengan dunia kerja. Kemudian tentu kita bekali dengan menjawab tantangan yang berbasis 4.0 dan deskripsi 5.0. Oleh karena itu saya kira mahasiswa Unimed dan kita juga S1 sampai S3 itu kita berikan mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan itu dimanapun dia berada nanti akan sebagai pemimpin di mana dia akan bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
PT Bakri Sumatera Plantation melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi bersama dengan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau Forkopimda Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan di Bakri Club yang berada di Head Office of BSP di Kota Kisaran. Acara ini dihadiri oleh Presiden Direktur PT BSP, Bayu Irianto, Vice Presiden Direktur PT BSP, Vinaya KBS, General Manager BSP Sumut 1, Ahmad Nelson Samosir, beserta dengan karyawan PT BSP. Bupati Asahan, Surya, yang berkesempatan hadir dalam acara itu menuturkan rasa bahagianya dengan silaturahmi ini. Dengan demikian, komunikasi antara PT BSP dan Pemda Asahan dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat berdampak pada kemajuan warga Asahan. Tentu kegiatan ini harapan kita bisa dijalin terus komunikasi hubungan baik antara BSP dengan pemerintah Kabupaten Asahan. Karena kita tahu persis bahwa BSP ini lahan produksi perkebunannya ini cukup luas dan betul-betul sudah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Asahan. Event ini kita merekatkan kembali hal-hal yang selama ini terlindas oleh rutinitas aktivitas. Dengan adanya begini terbuka lagi ruang komunikasi kita dengan Pemda. Jadi kita sebagai warga negara kita berusaha di Asahan, Kisaran khususnya, kita harus berkontribusi terhadap kemajuan Kisaran, membantu pihak Pemda untuk mewujudkan kota yang baik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Sebagai perayaan puncak hari jadi peringatan HUT Kabupaten Lahat yang ke-155 tahun, pemerintah Kabupaten Lahat bersama DPRD menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh PJ Gubernur Sumsel, para kepala daerah, serta tamu undangan lainnya. Pada momentum hari ulang tahun Lahat ke-155, Kabupaten Lahat berhasil meraih pencapaian yang cukup baik. Semua itu dapat diwujudkan berkat kerja keras para pemimpin terdahulu dan sinergitas yang baik antar stakeholder. Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumsel, sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Lahat dalam berupaya menjadikan Lahat berfaedah, bermartabat. Selain itu, pihaknya berharap agar Kabupaten Lahat dapat terus maju, agar dapat mempertahankan dan terus berinovasi meningkatkan kemajuan. Melaksanakan dan memperingati hari ulang tahun Lahat yang ke-155. Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Lahat, sudah banyak capaian prestasi yang diperoleh, kinerjanya cukup baik, dan ini perlu terus kita pertahankan dan kita tingkatkan kembali. Sukses Dirgahayu Lahat yang ke-155. Sementara itu, menurut Muhammad Farid, PJ Bupati Lahat mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan, sehingga mampu menjadi kabupaten yang mengalami peningkatan tertinggi nomor 2 se-Provinsi Sumsel. Begitu juga sebagai generasi penerus. Kita melihat, merefleksikan bahwasanya perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu membangun Lahat. Nah, ini kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan para tokoh yang sudah mendahului kita, yang mana sudah memberikan fondasi yang kuat buat Lahat. Terima kasih. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.